Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar di statistika pertemuan ke-10 tentang salah satu uji statistika inferensial yang lain, yaitu uji T atau uji beda. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang uji korelasi, kali ini kita akan belajar uji T atau uji beda. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu supaya video ini tidak lama-lama, karena nanti kita akan banyak sekali membahas tentang uji beda, terutama konsep teoritisnya. Kita langsung saja membahas tentang pertemuan statistika ke-10 kali ini. Pertemuan ke-10. Nah, kita membahas tentang statistika inferensial, yakni uji T. Ada dua indikator pencapaian yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini, yakni yang pertama terkait dengan konsep teoritis dari uji T, meliputi masalah pengertian dari uji T, jenis-jenis, dan asumsi yang digunakan dalam t-test atau uji T. Kemudian kita latihan soal atau latihan t-test, tapi kita nanti latihannya secara manual gitu. Nah, langsung saya, sebelum kita membahas tentang konsep teoritis dari t-test, saya ingin teman-teman lebih memahami tentang dua konsep ini dulu, karena nanti dua konsep ini nanti akan tetap dipakai entah nanti sampai teman-teman lulus terkait dengan mengerjakan skripsi. Ini konsep tentang pengujian hipotesis dan konsep tentang tingkat kepercayaan. Yang pertama kita bahas tentang konsep pengujian hipotesis HA atau HO. Nah, pada pertemuan ke-8 yang lalu, yang tugasnya rangkum, itu kan teman-teman ada rangkuman bahwa pengujian hipotesis itu ada dua, yakni hipotesis one tail atau satu arah dan two tail atau dua arah. Nah, kita akan bahas satu dan kita lebih perjelas di sini supaya nanti teman-teman tidak bingung untuk menentukan hipotesisnya gitu. Nah, untuk hipotesis satu arah itu adalah hipotesis yang menyatakan sifat dari hubungan atau perbedaan variabel. Jadi sifatnya lebih baik atau tidak lebih baik gitu, semakin baik atau bagaimana gitu. Nah, terus yang kedua, hipotesis one tail atau satu arah itu bisa bersamaan atau bisa berlawanan. Dan yang ketiga, digunakan uji statistiknya satu arah. Jadi kalau ketika teman-teman membandingkan dengan tabel itu harus dipilih yang one tail. Nah, kapan kita menggunakan hipotesis yang satu arah adalah ketika kita sudah memiliki landasan teoritis yang kuat. Jadi kita sudah punya dasar teori yang kuat terkait dengan asumsi yang kita jadikan hipotesis. Sehingga kita punya dasar itu, kita bisa mengarahkan. Jadi lebih cenderung ke mana gitu. Nah, kalau yang satu arah ini hanya terdiri dari satu daerah penolakan, yakni di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja. Semacam itu. Contohnya adalah begini. HA-nya adalah motivasi belajar mahasiswa laki-laki lebih baik daripada mahasiswa perempuan. Nah, dan HO-nya motivasi belajar mahasiswa laki-laki tidak lebih baik daripada perempuan. Nah, di sini hipotesis yang diajukan peneliti mengatakan bahwa mahasiswa laki-laki punya motivasi belajar yang jauh lebih baik daripada mahasiswa perempuan. Nah, ini adalah hipotesis atau asumsi yang menjurus atau asumsi yang cenderung ke mahasiswa laki-laki. Nah, peneliti bisa melakukan membuat hipotesis ini kalau peneliti sudah punya dasar. Dasarnya bisa berupa jurnal, bisa berupa penelitian-penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa motivasi belajar mahasiswa laki-laki lebih baik daripada motivasi belajar mahasiswa perempuan gitu. Nah, terus yang kedua adalah hipotesis yang dua arah atau two tail. Nah, hipotesis yang dua arah atau two tail ini itu menyatakan bukan sifat, tapi hanya menyatakan, oh ini ada hubungan, oh ini ada perbedaan, oh ini ada pengaruh gitu. Kalau yang one tail tadi kan menyatakan sifat yang lebih baik, sifat yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang dua arah ini hanya menyatakan, oh
ini hanya ada hubungan gitu toh. Oh, kamu si A sama si B ada hubungan. Hubungannya sifatnya bagaimana? Positif atau negatif? Nah, seperti tak yang lalu dikorelasi semacam itu gitu. Kemudian hipotesis yang digunakan adalah hipotesis uji statistiknya dua arah. Uji statistik dua arah kalau kita bandingkan dengan t-tabel, kita ambil yang putih gitu. Terus kalau di yang wantil ada hanya satu daerah penolakan, karena ini hipotesisnya dua arah, peneliti belum punya dasar teori yang kuat, maka daerah penolakannya ada dua, di kanan dan di kiri. Gitu. Contohnya adalah ada perbedaan motivasi belajar mahasiswa laki-laki dan perempuan, hanya menyatakan perbedaan saja. Tidak menyatakan bahwa, oh motivasi mahasiswa laki-laki itu lebih baik loh, gitu tidak. Itu kalau dua arah. Nah, kalau yang HO tidak ada perbedaan, hanya menyatakan itu saja. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami ini supaya nanti kita ke depannya teman-teman bisa lebih gampang dan tidak bingung. Nah, dan yang kedua yang teman-teman harus lebih pahami adalah bagaimana menentukan tingkat kemaknaan atau alfa. Nah, tingkat kemaknaan itu juga disebut dengan tingkat kepercayaan. Simbolnya adalah semacam ini, alfa. Tingkat kepercayaan itu apa sih artinya? Artinya adalah seberapa besar hasil penelitian atau hasil perhitungan ini itu bisa dipercaya gitu. Seberapa besar ini itu bisa dipercaya, bisa valid gitu. Nah, tingkat kepercayaan dalam statistik itu ada kisarannya adalah 0,01 dan 0,1 gitu. Tapi yang paling sering kita menggunakan angka yang tengah-tengah yakni 0,05. Nah, artinya bagaimana? Kalau yang 0,01 itu berarti hasil penelitiannya sangat signifikan dengan tingkat kepercayaannya 99%. Nah, itu berarti bahwa tingkat kesalahannya 1%. Kalau yang 0,05, alfa 0 sama dengan 0,05, berarti signifikansinya itu sebesar 95% dengan tingkat kesalahannya 5%. Kalau 0,1, tingkat kepercayaannya 90% dengan tingkat kesalahannya adalah 10%. Gitu. Jadi saya harap dua hal ini teman-teman bisa lebih memahami karena nanti ke depannya ini akan terus dipakai. Gitu. Nah, setelah teman-teman bisa memahami dua hal ini, kita akan langsung ke konsep teoritis dari t-test. T-test disebut juga dengan uji beda. Pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada tahun 1915. Kemudian awalnya ini namanya adalah student t-test atau uji T. Lah, T ini diambil dari nama terakhirnya si Gosset ini kan T. Jadi student t-test. Kalau sekarang kita langsung uji T gitu biasa. Digunakan untuk apa? Untuk menguji sebuah hipotesa komparatif, menguji sebuah kemungkinan yang diperbandingkan. Jadi menguji perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dan ini merupakan salah satu statistik parametrik. Jadi statistik inferensial yang sifatnya parametrik. Nah, syaratnya uji T ada 3. Yang pertama adalah data sampel itu diambil dari populasi yang harus berdistribusi normal. Kalau tidak normal, kita tidak bisa menggunakan uji T. Dan syarat yang kedua adalah data sampel itu diambil dari populasi yang punya varians yang sama. Jadi datanya harus homogen. Kalau datanya heterogen, tidak bisa. Dan syarat yang ketiga adalah data dari sampel itu harus jenisnya adalah interval atau rasio. Kalau misalnya datamu sifatnya nominal atau ordinal, itu tidak bisa digunakan untuk melakukan uji T. Gitu. Nah, kita bahas 3 syarat ini dengan sebuah analogi. Syarat yang pertama adalah populasi berdistribusi normal. Analoginya adalah begini. Jika ada 10 sampel tinggi badan diambil dari 5.000 mahasiswa, maka tinggi badan 5.000 ini harus distribusinya harus normal. Atau kalau misalnya teman-teman tidak bisa melihat, mencari ini distribusinya normal atau tidak, maka teman-teman harus menganggap ini normal gitu. Terus datanya harus punya varians yang sama. Jika diambil 10 sampel tinggi badan pria dan 10 sampel tinggi badan wanita dan dari 300 populasi pria dan 2.000 populasi wanita,
maka varians dari populasi pria dan wanita ini harus juga sama atau dianggap sama. Terus yang ketiga, datanya sifatnya interval atau rasio. Datanya itu sifatnya adalah jenis skalanya harus skala interval atau rasio. Jadi kalau tinggi badan itu kan dalam sentimeter hasil pengukuran, berarti sudah pasti itu adalah skala rasio. Kalau misalnya datanya itu adalah sifatnya suka atau tidak suka, yang jenisnya skala Likert, itu adalah data yang ordinal, berarti tidak bisa dilakukan uji T. Gitu. Jadi itu syaratnya harus normal, harus varian sama atau homogen. Terus yang ketiga adalah datanya sifatnya interval atau rasio. Gitu. Itu syaratnya uji T, uji beda. Nah, kita langsung ke dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan di dalam statistika dan sama dengan pengukuran-pengukuran yang lain, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkan hasil T hitung dengan T tabel, dan yang kedua adalah dengan berdasarkan pada perbandingan nilai probabilitas. Kita bahas satu-satu. Yang berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. T hitung itu adalah hasil perhitunganmu yang menunjukkan perbedaan, kemudian T tabel itu adalah daftar nilai T yang sudah menjadi pakem atau panduan. Nah, kalau berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel, maka dasar pengambilan keputusannya ada dua, yakni jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima, dan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Begitu. Terus habis itu yang kedua adalah berdasarkan nilai probabilitas. Ini khusus untuk yang two-tailed test. Nah, ada dua juga jika nilai signifikansi two-tailed-nya itu lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Gitu. Nah, untuk kali ini yang kita latihan manual, kita hanya dasar pengambilan keputusan yang kita lakukan hanya berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Untuk minggu depan, kita nanti akan latihan dengan SPSS, kita menggunakan dua dasar ini, membandingkan dengan tabel dan juga dengan nilai probabilitasnya. Gitu. Nah, kita langsung ke penggolongan uji T. Ada 3 macam t-test yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah one sample t-test atau uji T satu sampel. Yang kedua adalah independent sample t-test. Dan yang ketiga adalah paired sample t-test. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari one sample t-test dulu. One sample t-test. One sample t-test ini digunakan kalau misalnya kita ingin membandingkan rata-rata yang ada di sampel dengan rata-rata yang ada di populasi di mana sampel itu diambil. Jadi kita dalam one sample t-test itu ada satu populasi, kemudian kita ambil sampelnya, kemudian dari sampel ini kita ambil rata-ratanya, dari populasi ini kita ambil rata-ratanya, terus habis itu kita bandingkan rata-rata antara sampel dan rata-rata antara populasi di dalam populasi yang sama. Jadi kelompoknya hanya satu kelompok, satu populasi, diambil sampelnya, dilihat rata-ratanya, kemudian dibandingkan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan antara rata-rata yang ada di dalam sampel dan rata-rata yang ada di dalam populasi gitu. Terus prinsipnya bagaimana? Prinsipnya itu menguji apakah nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding parameternya ini itu sama ataukah tidak dengan rata-rata yang ada di sampel gitu. Jadi nilai tertentu ini maksudnya adalah nilai yang menjadi parameter atau nanti simbolnya di rumus ini mu. Mu itu adalah rata-rata di dalam populasi. Kalau yang nanti ini adalah simbolnya X bar, rata-rata yang ada di sampel, gitu ya. Nah, contoh aplikasinya begini. Ada sebuah dugaan bahwa rata-rata konsumsi sebuah sabun dalam suatu setiap kakak di Kelurahan Taman itu adalah 3 buah per bulan. Nah,
Berarti angka 3 ini merupakan nilai parameter yang tadi, yang di sini, mu ini tadi, itu 3. Kemudian diambil sampel dan dihitung rata-ratanya. Nah, ini tahu rata-ratanya, nilai parameternya berapa, kemudian kita ambil sampel, kita cari rata-ratanya, kemudian kita bandingkan. Gitu. Jadi one sample t-test adalah satu populasi, kemudian diambil sampelnya, kemudian dibandingkan rata-rata antara sampel dan rata-rata dengan populasi ini. Gitu. Itu one sample t-test. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah ini. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu, terus habis itu dibagi dengan hasil pembagian dari SD, standar deviasi sampel, dibagi dengan akar dari banyaknya sampel. Nah, untuk menyelesaikannya ada beberapa tahap. Yang pertama, untuk memudahkan kalian, yang pertama adalah kalian coba selesaikan ini dulu, yang merah, X bar dikurangi mu, terus habis itu kalian selesaikan ini, akar dari N, akar kuadrat dari N, kemudian kalian selesaikan yang ini, setelah ketemu akar kuadrat kalian SD dibagikan dengan hasil akar kuadrat itu, kemudian yang terakhir adalah ini. Gitu. Itu akan lebih mudah bagi kalian. Jadi saya ulangi. Pertama, teman-teman selesaikan yang merah dulu, habis itu teman-teman selesaikan yang biru, terus selesaikan yang orange, terus habis itu selesaikan yang hijau. Gitu caranya. Nah, kita langsung saja ke contoh aplikasinya. Contoh one sample t-test kalau ini SD-nya sudah diketahui, standar deviasinya sudah diketahui gitu. Nah, seorang peneliti ini melakukan kajian tentang kemampuan penyelesaian TKD, tes kemampuan dasar pelamar kerja, saat mengikuti sebuah rekrutmen pekerjaan untuk keperluan penelitian ini diambil sampel sebanyak 49 peserta. Kita sudah tahu ada 49 peserta. Nah, kemudian dipilih secara acak. Nah, standar kelulusannya adalah 60. 60 itu merupakan rata-rata dari populasi. Nah, dari sampel diperoleh rata-rata skor adalah 55 dengan standar deviasinya 15. Nah, kita ditanyai apakah ada perbedaan rata-rata sampel dengan nilai parameter atau rata-rata populasinya. Gitu. Nah, kita selesaikan dengan pertanyaan ini. Langkah-langkahnya ada 7. Kita selesaikan yang pertama adalah membuat rumusan hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya adalah HO-nya tidak ada perbedaan kemampuan penyelesaian TKD pada pelamar kerja, dan HA-nya adalah ada perbedaan. Itu teknik analisis yang kita gunakan adalah one sample t-test. Kemudian tingkat kepercayaan yang kita pakai adalah 0,05 dengan degree of freedom untuk one sample t-test rumusnya adalah N dikurangi 1, di mana N adalah 49, berarti 49 dikurangi 1 sama dengan 48. Kemudian kriteria uji hipotesisnya kita menggunakan berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, HO ditolak dan HA diterima. Dan jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Tuh, oke. Terus kita langsung ke rumusnya. Nah, dari soal tadi kita tahu bahwa X bar-nya atau rata-rata sampelnya adalah 55, mu atau standar min-nya populasi ada 60, SD-nya standar deviasi sampelnya ada 15, dan N-nya ada 49. Kita masukkan ke rumus, demikian. Kita selesaikan dulu, 55 dikurangi 60 sama dengan minus 5. Kemudian kita selesaikan dulu akar dari 49 sama dengan 7, berarti 15 dibagi 7 sama dengan 2,14. Dan akhirnya minus 5 dibagi dengan 2,14, akhirnya hasilnya adalah minus 2,33. Nah, hasil T, koefisien T ini kita bandingkan, oh ya satu, lupa. Angka negatif ini, simbol negatif ini menunjukkan bahwa kelompok sampel itu memiliki min yang lebih rendah daripada populasi. Artinya itu. Nah, setelah itu kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Dengan mencari DF-nya, DF-nya adalah 49 dikurangi 1 berarti 48. Nanti teman-teman akan mendapatkan T tabel, kita cari
GF-nya 48, kemudian kita tarik garis ke kanan, kemudian kita cari angka 0,05 sebagai tingkat kepercayaannya, kita tarik garis ke bawah, maka ketemulah T hitungnya adalah, T tabelnya adalah 1,67722. Gitu. Nah, dari situ kita bandingkan, maka T hitung sebesar 2,336 dan T tabel sebesar 1,67722, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO-nya ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan kemampuan tingkat penyelesaian TKD pada pelamar kerja. Gitu teman-teman kalau yang standar deviasinya yang sudah diketahui. Oke, selanjutnya kita akan ke one sample t-test untuk standar deviasinya yang belum diketahui. Nah, kalau untuk yang one sample t-test dengan standar deviasi yang belum diketahui, contohnya adalah demikian. Nih, seorang peneliti membuat asumsi bahwa tingkat kecemasan masyarakat saat pandemi COVID-19 adalah 75. Itu skor kecemasannya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti mengambil sampel secara acak 12 warga Madiun dan mengukur tingkat kecemasannya. Hasil pengambilan keputusannya ada di sebelah sini. Nah, kita disuruh untuk menguji apakah ada perbedaan tingkat kecemasan antara sampel dan populasi dengan 7 langkah yang sama. Nah, untuk itu kita melakukan penyelesaian yang pertama adalah dengan merumuskan hipotesis. Hipotesisnya ada dua, HA dan HO. HO-nya adalah tidak ada perbedaan tingkat kecemasan saat pandemi COVID antara sampel dan populasi, dan HA-nya ada perbedaan tingkat kecemasan saat pandemi COVID. Kemudian analisisnya adalah one sample t-test. Kemudian tingkat kepercayaannya adalah 0,05 dengan degree of freedom-nya adalah N-1, berarti 12 dikurangi 1 ada 11. Gitu. Kemudian kriteria uji hipotesisnya ada dua, kita berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel, maka jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Kita langsung ke sini. Nah, kalau tadi kita kan SD-nya sudah diketahui. Nah, ini kan kita belum, X-bar-nya juga belum. Maka itu kita perlu menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mencari standar deviasi dan mencari rata-ratanya. Caranya adalah demikian, kita kembali ke slide soal tadi. Terus habis itu kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah PowerPoint-nya dan yang slide sampingnya adalah slide Excel. Nah, kita bisa menuliskan di slide Excel ini ada subjek, ada 12. Kita bisa menuliskan ada 12 subjek. Kemudian di sini adalah skornya. Kita bisa masukkan 78,3, 74,7, 80,5, 83,5, 75, 77,6, 73,5, 83,5, 78,5, 73,7, 81,5, dan ini 81,5 dan terakhir 77. Oke, kita cek sekali lagi apakah sudah benar. 78,3, 74,7, 80,5, 83,5, 75, 776, 735, 835, 785, 737, 815, 77. Oke, sudah benar. Nah, kita terus akan mencari min sampelnya. Min sampel, rata-rata sampel, dan standar deviasinya. Nah, untuk min populasi, kita sudah tahu ada, dari soal ada 75, dan untuk jumlah sampel, kita juga sudah tahu ada 12 sampel. Oke.
Oke, kita bisa langsung cari. Nah, dari sini kita bisa mengeklik yang ini, kita pilih average di sini, kemudian kita sudah terblok otomatis, kemudian tinggal kita enter. Kemudian untuk standar deviasi rumusnya adalah sama dengan STDEV titik S kurung buka, kita pilih selnya, kemudian kita drag ke bawah, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita enter. Oke, berarti kita sudah menemukan standar deviasi dan min sampelnya. Mari kita kembali ke PowerPoint-nya. Kita kembali ke PowerPoint, kita samakan min sampelnya adalah 78,100833. Terus habis itu mu-nya 75, min populasinya 75. Terus standar deviasinya ada 3,5546. Terus habis itu jumlah sampelnya ada 12. Nah, dari situ kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi berarti kita masukkan ke rumus one sample t-test. Kita masukkan, kita selesaikan ini 78,1083 dikurangi 75 sama dengan 38, kemudian akar dari 12 kita akarkan menjadi 3,464, kemudian kita bagi 3,5, standar deviasinya dibagi dengan akar dari 12, hasilnya seperti ini, kemudian hasilnya begini, 3,0289. Nah, kemudian kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, T-tabelnya kita menemukan DF-nya ada N-nya 12, maka DF-nya adalah N-1, berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kita cari ke tabel T, angka 11 di DF, kemudian kita tarik garis ke kanan, kemudian kita cari angka 0,05, tingkat kepercayaannya, kita tarik garis ke bawah, dan akhirnya kita menemukan angka 1,79588. Berarti T-tabelnya dengan alfa 0,05 adalah 1,79588. Nah, hasil perbandingannya maka T hitung 3,0289 dan T-tabel 1,7589, maka T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dari itu, hipotesisnya karena T hitung lebih besar dari T-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat kecemasan saat pandemi COVID antara sampel dan populasi. Gitu. Itu one sample t-test selesai, baik untuk yang SD diketahui dan untuk yang SD belum diketahui, kita sudah menyelesaikan 2 soal, kemudian kita akan langsung loncat ke independent sample t-test. Nah, independent sample t-test itu gunanya untuk apa sih? Kalau one sample t-test ini populasi 1, sampelnya 1, tapi kalau independent sample t-test maka populasinya 2, sampelnya 2, kemudian kita bandingkan sampel antar dua populasi ini. Gitu. Jadi digunakan untuk membandingkan min rata-rata dua kelompok dari sampel yang berbeda, dari dua populasi yang berbeda. Nah, prinsipnya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kedua populasi ini melalui sampelnya. Gitu. Karena asumsinya adalah ketika sampel ini ada perbedaan, berarti populasinya juga. Karena apa? Karena sampel itu mewakili populasi. Gitu. Itu kalau independen ya, sampel populasinya 2, sampelnya 2, kemudian rata-rata kedua sampel ini yang dibandingkan untuk mengetahui perbedaannya. Gitu. Nah, rumusnya begini, agak rumit. Yang independent sample t-test ini agak rumit, agak panjang dan agak rumit. Jadi teman-teman tolong diperhatikan. Ada X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan hasil akar kuadrat dari N1 kurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dibagi 2
dikurangi 2, dikalikan dengan 1/N1 plus 1/N2. Nah, di mana X bar 1 itu merupakan min atau rata-rata dari sampel 1, X bar 2 itu min dari sampel 2, N1 itu jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, S1 itu standar deviasi sampel 1, S2 itu standar deviasi sampel 2. Gitu. Nah, untuk menyelesaikannya langkahnya adalah yang pertama kita selesaikan yang merah ini, X1, X bar 1, X bar 2, kemudian kita selesaikan yang hijau, N1 min 1 kali S1 kuadrat, kita selesaikan yang orange, N2 min 1 kali S2 kuadrat, kemudian kita dari hasil hijau sama orange kita tambahkan menjadi biru muda, kemudian kita bagikan dengan hasil perhitungan dari biru tua ini, kemudian habis itu kita hasil dari biru muda, dan biru tua kita akar kuadratkan menjadi magenta atau pink ini, kemudian kita kalikan dengan yang ungu ini. Gitu. Nah, dari situ kemudian setelah selesai, kita selesaikan menjadi begini, teman-teman. Orange, terus habis itu biru. Gitu. Nah, kita ulangi ya. Jadi yang pertama dikerjakan adalah merah, habis itu hijau, habis itu orange, hijau tambah orange sama dengan biru muda, habis itu biru tua, terus habis itu magenta, terus habis itu ungu, terus habis itu magenta tambah magenta dikalikan ungu sama dengan orange lagi, terus habis itu hasil merah dan orange jadi biru. Gitu. Itu tahapan menyelesaikan perhitungannya. Nah, contoh soalnya sekarang, contoh soal yang independent sample t-test. Contoh soalnya ini, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas terapi relaksasi terhadap penurunan kecemasan pada remaja. Maka diambil 20 remaja sebagai sampel, di mana peneliti tersebut mengelompokkan sampel menjadi 2 kelompok. Secara random, yakni 10 remaja diberikan terapi relaksasi dan 10 remaja tidak diberikan terapi relaksasi. Yang diberikan terapi relaksasi adalah kelompok eksperimen dan yang tidak diberikan terapi relaksasi adalah kelompok kontrol. Nah, hasilnya ini. Kalian bisa lihat. Kemudian, kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan penurunan kecemasan dari kedua kelompok ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tahapannya sama, ada 7 juga. Yang pertama kita merumuskan hipotesisnya, tidak ada perbedaan penurunan kecemasan dan ada perbedaan penurunan kecemasan antara kedua kelompok remaja. Teknik analisis kita menggunakan independent sample t-test, terus tingkat kepercayaannya kita menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 dengan degree of freedom-nya, hati-hati, kalau yang independent sample t-test DF-nya adalah N-2, berarti N-nya itu ada 20, dikurangi 2 berarti 18. Kemudian kriteria uji hipotesisnya sama, T hitung lebih besar θ bil HO ditolak, T hitung kurang dari θ bil HO diterima. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi, kalau untuk menyelesaikan ini, berarti kita perlu X bar 1, X bar 2, N1, N2, standar deviasi 1, dan standar deviasi 2. Maka itu kita harus minta tolong ke Microsoft Excel lagi. Kita masukkan soal ini. Kita masukkan soal ini ke Excel. Kita buka sheet yang kedua. Ini kelompok kontrol. Dan ini kelompok kontrol apel X1. Dan ini adalah kelompok eksperimen X2. Itu. Nah, kelompok kontrol kita masukkan 76, 59, 67, 54, 76, 65, 98, 67, 54, 76. Terus habis itu kelompok eksperimennya kita masukkan juga 87, 67, 56,
dan 67. Oke, kita cek ya. Kita cek 76, 59, 67, 54, 76, 65, 98, 67, 54, 76. Oke. Yang eksperimen 87, 67, 56, 76, 56, 76, 57, 87, 67, 67. Oke. Sudah, berarti saya perlu menambahkan satu. Di sini kita mencari min dari X1, kemudian kita cari min. Salah. Kita cari min, terus habis itu kita cari standar deviasinya. Terus habis itu kita cari N-nya, sudah ketemu juga. N-nya, N1, N2 gitu. Nah, oke. Sekarang N-nya kan sudah ketemu 10, N1-nya 10, N2-nya 10. Sekarang kita cari min-nya. Min-nya kita sama seperti tadi, average, auto sum average, kemudian kita tinggal enter. Demikian juga yang X2, auto sum average, terus kita enter. Terus untuk standar deviasi adalah sama dengan STDEV/S, kurung buka, kita drag dari sini sampai sini, kurung tutup, ini, terus habis itu ini juga STDEV/S, kurung buka, kita drag sampai, hati-hati rata-ratanya nggak usah ikut, kurung tutup. Nah, kita sudah ketemu min X1, X2, terus standar deviasi 1, 2, dan jumlah sampel 1, 2. Kita kembali ke PowerPoint. Kita samakan. Samakah min X1 69,2 sama, X2 69,6 sama, N1, N2 sama 10-nya, SD1 adalah 13, 1724 kita bulatkan, dan S2 adalah 11,7208. Oke, setelah kita ketemu apa namanya ini, kita ketemu angka-angkanya, kita masukkan ke rumus. Nah, caranya adalah kita masukkan ke rumus dengan perhitungan semacam ini, 69 taruh sini, ini kita selesaikan dengan perhitungan tadi, terus habis itu hasilnya adalah negatif 0,16. Negatif 0,16. Nah, angka negatif ini menunjukkan bahwa kelompok kontrol itu memiliki skor lebih besar, skor kecemasannya lebih rendah daripada kelompok eksperimen. Jadi, kecemasan yang di kelompok kontrol itu lebih rendah daripada eksperimen. Oke, berarti kemudian dari hasil ini, hasil T hitungnya adalah negatif 0,16, kita bandingkan dengan T-tabelnya. T-tabelnya dengan DF-nya yang berarti tadi DF-nya N-2 berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 18, maka kita cari DF 18, kita tarik garis ke kanan, terus kita cari 0,05, kita tarik garis ke bawah, dan kita ketemu angka 1,73406. Nah, maka itu T-nya dengan T-tabel dengan alfa 0,05 adalah 1,73406. Maka itu perbandingannya adalah T hitung 0,16 dan T tabel 1,73, maka T hitung kurang dari T tabel. Oleh karena T hitung itu kurang dari T tabel, maka HO-nya diterima dan HA ditolak. Nah, kalau HO-nya diterima, berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan penurunan kecemasan di antara kedua kelompok, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Itu yang independen sampel t-test. Oke, saya harap teman-teman paham. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah paired sampel t-test. Uji beda sampel berpasangan.
Nah, uji beda sampel berpasangan itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk membandingkan min atau rata-rata dari suatu sampel yang berpasangan. Berarti gini, populasinya 1, tapi sampelnya diambil 2. Gitu. Populasinya 1, sampelnya diambil 2. Sebelum dan sesudah. Jadi sampelnya ini yang berpasangan. Sampelnya diambil dari satu populasi yang sama. Jadi sampel berpasangan adalah suatu kelompok sampel dari subjek yang sama, populasi yang sama, tapi perlakuannya beda. Gitu. Berarti gini, populasinya 1, sampelnya 2, yang mana sampel ini beda perlakuannya. Yang sebelum dan yang sesudah. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bisa membedakan dengan one sample t-test dan independent sample t-test kalau sama paired sample t-test ya. Kalau one sample t-test itu adalah populasinya 1, sampelnya 1, dibandingkan mengetahui perbedaan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi, itu one sample t-test. Kalau yang independent sample t-test adalah populasinya 2, sampelnya 2, terus habis itu dibandingkan atau untuk mencari perbedaan rata-rata kedua sampel ini, gitu. Kalau paired sample t-test, populasinya 1, sampelnya 2, yang mana 2 sampel ini mengalami perlakuan yang berbeda sebelum dan sesudah. Gitu. Oke, bisa dibedakan ya. Nah, kita ke rumusnya paired sample t-test. Rumusnya simple. Rumusnya adalah D bar dikurangi dengan SD dikurangi dengan D bar dibagi dengan hasil pembagian dari SG dibagi dengan akar N. Nah, caranya D itu adalah min selisih dari pengukuran 1 dan pengukuran 2. Jadi sampel 1 dan sampel 2 ini tadi. Terus SD itu adalah standar deviasi dari selisih pengukuran 1 dan pengukuran 2. Dan N itu adalah jumlah sampel. Nah, tahapannya begini. Pertama kita menghitung akar kuadrat dari sampel. Nah, setelah kita tahu akar kuadrat dari sampel, kita menyelesaikan perhitungan yang bagian bawah. SD dibagi dengan hasil akar kuadrat sampel. Setelah itu, kita menyelesaikan perhitungan secara keseluruhan. Gitu, langkahnya 3 ya. Jadi yang pertama, warna pink, terus habis itu warna biru, terus habis itu warna merah. Gitu. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya untuk paired sample t-test. Paired sample t-test contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas sentre terapi terhadap tingkat kepercayaan diri anak panti asuhan. Ia memilih 10 anak panti asuhan untuk dijadikan sampel penelitian. Peneliti melakukan pengukuran skor kepercayaan diri pada sampel penelitian sebelum dan sesudah diberikan sentre. Jadi populasinya 1 sampel, kemudian populasinya 1 panti asuhan, kemudian diambil 10 sampel, tapi perlakuannya beda. Sebelum dikasih sentre sama setelah dikasih sentre. Before sama after. Nah, before afternya bagaimana? Ini sudah ada. Nah, terus kita diminta untuk apa? Untuk mencari apakah ada perbedaan tingkat kepercayaan diri anak panti asuhan sebelum dan setelah diberikan sentre. Jadi kita selesaikan dengan 7 langkah tadi. Yang pertama kita rumuskan hipotesis. Hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan tingkat kepercayaan diri anak panti asuhan sebelum dan setelah diberikan sentre. Dan HA-nya adalah ada perbedaan tingkat kepercayaan diri anak panti asuhan sebelum dan setelah diberikan sentre. Teknik analisisnya pakai paired sample t-test. Kemudian tingkat kepercayaannya kita tetap pakai 0,05. Nah, K-nya ini kalau paired sample t-test sama dengan one sample t-test, yakni N-1 DF-nya. DF-nya berarti 10 dikurangi 1, ada 9. Kriteria uji hipotesisnya sama. Kemudian kita cari ini dulu. Nah, cari ini dulu kita juga menggunakan bantuan Microsoft Excel lagi.
kita menggunakan bantuan Microsoft Excel lagi, kita kembali ke soalnya. Oke, kita di sini ada before, terus habis itu ada after, terus di sini ada selisih. Nah, before-nya kita tulis 35, 38, 25, 40, 37, 35, 35, 41, 33, 33. Kemudian after-nya kita tulis 43, 40, 30, 45, 42, 38, 37, 42, 35, 38. Oke, sudah. Terus habis itu kita cari selisihnya. Nah, cari selisihnya caranya adalah dengan sama dengan, kemudian kita taruh di sini A2 dikurangi dengan ini B2. A2 dikurangi B2, kemudian kita enter. Kemudian kita bisa drag ke bawah. Ini kita selisihnya sudah ketemu. Terus habis itu dari sini kita bisa mencari min-nya, D-bar-nya, min selisih. Min selisihnya maka kita cari ini, terus habis itu average-nya berapa? 3,8. Terus habis itu kita cari apa lagi? Habis min kita cari apa? Min selisih. Oh, sigmanya. Sigmanya rasanya enggak perlu sih, tapi enggak apa-apa lah. Kita cari sigma ya. Kita jumlahkan ini, kalau gitu ini sum. Ini sum. Ini, terus ini juga sum. Terus habis itu ini juga sum. Oke, sudah ketemu. Berarti min selisihnya adalah average dari, hati-hati, sampai sini saja. Nih, 3,8 sudah. Nah, terus kita samakan, benar tidak? 3,8, 3,8. Oh, standar deviasinya. Standar deviasi selisihnya sama dengan STDEB S kurung buka. Kita drag dari atas ke bawah. Kurung tutup. Sama dengan 2,149935. Begitu, sama kan? Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini. Kemudian kita masukkan ke perhitungannya. Kita ketemu ini, kemudian kita masukkan ke perhitungan. D sama dengan ini, SD ini, N-nya sama dengan 10, maka D sama dengan negatif 3,8. Terus habis itu SD ini 2,14 sekian-sekian, dibagi dengan akar dari 10. Akar dari 10 adalah 3,1623. Terus habis itu 2, kita selesaikan yang bawah dulu, kemudian kita selesaikan yang atas, hasilnya adalah negatif 5,588. Berarti koefisien T hitungnya adalah 5,588. Tanda negatif ini menunjukkan kalau kelompok before yang sebelum diberikan sentre, ini punya kepercayaan diri yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok after. Nah, berarti terus habis itu langkah selanjutnya adalah dengan membandingkan antara T hitung dan T tabel. Kita bandingkan dengan DF-nya ada 10 dikurangi 1, 9, berarti cari angka 9, tarik garis ke kanan, cari angka 0,05 sebagai tingkat kepercayaannya, tarik garis ke bawah, kemudian ketemu angka 1,83311. Gitu. T-nya dengan alfa ini sekian, maka perbandingannya adalah
T hitung 5,588 dan T tabel 1,83311, berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Maka karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan tingkat kepercayaan diri anak panti asuhan sebelum dan setelah diberikan sentre terapi. Gitu. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk 4 slide selanjutnya, ini adalah slide latihan soal kalian. Jadi ada 4 soal yang perlu teman-teman selesaikan. Latihan soal pertama adalah one sample t-test untuk SD yang sudah diketahui. Berikut soalnya, teman-teman baca sendiri. Kemudian latihan soal yang kedua adalah one sample t-test untuk SD yang belum diketahui. Teman-teman bisa baca soalnya sendiri juga. Yang soal ketiga adalah untuk independent sample t-test, dan yang keempat adalah paired sample t-test. Gitu. Nah, berarti kita sudah selesai latihan secara manual. Kita ketemu minggu depan untuk menyelesaikan perhitungan T hitung, menganalisa T hitung ini dengan bantuan SPSS. Nah, kalau gitu untuk tugasnya, untuk 4 soal ini tadi, one sample SD diketahui, SD belum diketahui, dan SD sudah diketahui, independent sama paired sample t-test, itu teman-teman bisa mengerjakannya di lembaran seperti kemarin. Jadi lewat PowerPoint itu akan lebih mudah mengerjakan dan mengkoreksinya. Gitu. Kemudian dari hasil PowerPoint itu teman-teman simpan dalam bentuk PDF, kemudian teman-teman upload atau teman-teman submit di latihan tugas 10 gitu. Nah, batas waktunya sampai kapan? Batas waktunya sampai besok besok. Ini tanggal berapa sih? Ini itu tanggal 5, berarti batas waktunya sampai, kan kalian kuliah itu tanggal 6, berarti batas waktunya sampai tanggal 7. Tanggal 7 jam 23.59 gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih belum jelas, oke, saya stop sharing ya. Gitu, kalau misalnya ada teman-teman yang masih kurang jelas terkait dengan penyampaian materi ini, teman-teman bisa WA saya. Terus saya harap dengan video tutorial ini teman-teman bisa mengikutinya dari awal hingga akhir, sehingga pertanyaannya itu bukan pertanyaan, Bu, habis ini bagaimana, karena di dalam video itu sudah ada semua gitu. Nah, terkait dengan tugasnya juga sudah ada di video, harus ngapain tugasnya. Jadi ingat pakai PPT, terus habis itu selesaikan 4 soal itu, dan batas waktunya sampai tanggal 7 jam 23.59 gitu ya. Terus apalagi ya? Kalau mau tanya sudah, terus habis itu minggu depan kita ketemu lagi dengan membahas T hitung ini, tiga-tiganya, one sample t-test, independent sample t-test, sama paired sample t-test, tapi dengan kita menggunakan tutorial dengan SPSS. Jadi saya harap teman-teman yang punya laptop bisa memaksimalkan pembelajaran itu, tapi kalau bagi yang belum punya laptop, bisa nanti tetap mengikuti kuliah dan tetap mengikuti tutorialnya, tapi untuk mengerjakannya mungkin nanti setelah situasinya kondusif ya. Dan semoga saja situasinya segera kondusif gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga teman-teman sehat semua dan selamat siang. Dadah.